ala kadarnya kayak gitu, namanya sayanya belum persiapan, jadinya ya belum punya popok, belum punya baju anak, apa pokoknya belum ada sama sekali, belum punya. Jadinya itu 1 jam itu eh, apa itu bayi ari-ari belum dipotong, jadinya masih nempel di sayanya, masih nempel di dalam perut. Jadinya ari-ari itu selama 1 jam itu belum dipotong, jadinya anak saya itu kering 1 jam, baru dukunya datang motong itu ari-ari. Katanya dukunya mau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya maaf, mau bercerita soal apa ya? Hmm, Rasanya lahiran di apa ya? Di perantauan itu gimana gitu ya? Ini cerita pribadi saya sendiri ya. Dulu pas sayanya masih kerja di mana ya tuh, di pabrik di Indo ya, di pabrik di Indo. Kan saya lagi hamil gitu ya. Eh, Niatnya mah nggak kepengen lahir di apa lahir di kontrakan, pengennya mah lahiran di rumah gitu. Tapi eh, mungkin eh, anaknya udah nggak sabar pengen menghirup udara di dunia gitu, makanya belum waktunya lahir udah lahir gitu aja ya. Eh, ini apa ya, eh, tadinya apa ya, cerita, maksudnya itu cerita sedikit lah sebelum apa mau hari kelahiran itu gimana gitu ya. Eh, Tadinya namanya orang hamil kan ya pusing kepala, apa pengen ya, maksudnya tuh kerja juga nggak enak, terus pengennya itu apa ya, eh, ya pokoknya pusing muntah-muntah kayak gitu. Jadinya itu eh, saya ngomong sama suamiku, kan namanya suami mah biasa ya, ngoceh apa, katanya nggak mau makan apa, ribut pokoknya itu. Kayaknya di telinga itu nging 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 tiap hari mah suruh makan, padahal itu hawanya itu nggak nafsu makan ya, namanya ibu-ibu hamil mah ya, ya begitu gitu ya. Eh, Hawanya itu nggak pengen makan, tapi suami saya ribut. Pas waktu itu kan sayanya apa ya, masih di kontrakan, dianya itu masih masih di Jakarta gitu, kerja bangunan gitu. Tapi kalau telepon itu ngoceh aja kayak mano beo gitu, yang ngingetin suruh makan kayak gitu. Tapi akunya dablek gitu aja, otak juga dianya nggak di rumah ini, jauh ini, asal kalau ditanya iya iya kita aja udah beres gitu kan. Jadinya mungkin saking gedegnya gitu ya akunya ya, jadinya aku gini ngomong sama dia, udah sih, daripada ribut kayak gitu, kamu aja ya yang ngidam, eh, biar ngerasain gimana rasanya nyidam kayak gimana, jangan ngoceh-ngoceh aja, ntar juga biar ngerasain gimana sih rasanya orang nyidam kayak gimana, tak gituin lah. Maksudnya kayak apa, kamu aja ya yang ngerasain nyidam, namanya biar akunya kerjanya enak-enak aja, makan aku pengennya yang enak, nggak ngerasain nggak enak, pengennya enak. Hamilnya itu makan sepuas saya, pengen makan apa tak makan, nggak ada pantangan. Nah, saya kan ngomong kayak gitu, suami saya ngiyain. Nggak tahu, mungkin pas ada apa ya, wali liwat apa gimana itu, oh berapa minggu kemudian atau nggak berapa bulan kemudian itu, nggak tahu kenapa itu sayanya kaget pas dianya pas ada di kontrakan kayak gitu ya. Ada orang apa ya namanya, kontrakan kan banyak
banyak orang, cuma akunya itu satu kontraknya itu satu kamar, satu kamar mandinya barengan gitu, jadinya kan rame-rame kayak gitu. Pas ada orang nyiyangin ikan, bersihin ikan itu, pas suami saya di situ itu muntah-muntah, akunya kan kaget ya. Perasaan saya nggak gimana muntah enggak itu, tapi yang pusing yang kepala yang muntah-muntah itu dia. Oh, oh. Ntar sayanya ketawa, ntar kalau pas sayanya ketawa dianya, iya kamu nggak ngerasain gimana rasanya muntah lemes kayak gitu. Aku mah ketawa aja, bodo amat, yang penting aku makannya kenyang, pengen makan apa oke gitu kan. Jadinya apa ya, kayak gimana ya, pokoknya itu berada di sampingnya itu ya ada lucunya. Kadang ya namanya orang rumah tangga ya, ada senangnya, kadang ada ributnya, tapi ributnya lucu kayak gitu, nggak dimasukin di hati, udah mau udah kayak gitu, nggak gimana gimana gitu ya. Terserah kitanya gitu aja. Pas waktu itu saya ingatnya apalagi ya, nah kan susahnya itu sayanya itu kalau pas nurutin dia nyidam itu udah bawa perut udah hamil. Yang nyidam itu suaminya, cowoknya. Yang nyidam itu susah, gimana nggak susah ya. Kadang dianya, kayaknya makan ini enak deh bu, kayaknya makan ini enak deh bu, sayanya gergeru kayak gitu. Aduh susah juga ya, kalau yang nyidam itu cowok itu susah. Istri itu juga susah ya, bawa perut udah hamil, suruh nyari yang nyidam suaminya, orang suaminya yang lemes, mau gimana gitu. Kadang akunya ya, aduh ini apa aku salah ngomong apa gimana, aduh udah sih besok-besok kalau saya hamil lagi, udah yang nyidam saya aja, suami saya biarin kerja biar tenang biar sehat, udah gitu aja saya doanya ntarnya kalau saya hamil lagi gitu ya. Kasihan gitu apa suami saya gitu ya. Pas nyidam, ingat saya itu kalau siang-siang nggak apa-apa ya nyidamnya, atau enggak pas waktu mau pulang kerja kayak gitu ya. Pas pas malam jam berapa itu dulu ya, tengah malam kalau nggak salah, itu jam 11-an atau enggak jam 12 itu dianya nyidam. Pengen apa ya dulu, lupa aku, pokoknya itu nyidam pengen apa ya, dia itu nyedamnya nggak aneh-aneh tuh juga ada, tapi kan kalau pas tengah malam kayak gitu kan kadang warungnya kan ada yang udah tutup, ada yang belum kayak gitu kan. Pengen minum es kayaknya, kalau ingat saya itu pengen minum es, jadinya saya mau beli es batu kan di warung, namanya kita dikontrakan nggak ada nggak ada warung di kontrakan kan, nggak punya kulkas gitu. Jadinya sayanya beli di depan kan ada toko, tutup, yang di seberang buka, jadinya saya sambil bawa perut itu ya kayak gitu susahnya. Ya udah kayak gitu ya ceritanya ya. Sebelum saya lahiran, pas apa gitu, kurang seminggu kayaknya itu, rasanya itu sayanya itu pendarahan aja. Pas itu untungnya itu suami saya nggak lagi di Jakarta, pas lagi di kontrakan untungnya kayak gitu. Soalnya itu kalau suami saya pamitan mau kerja itu, anaknya kayaknya seolah-olah nggak mau ditinggal sama bapaknya, nendang perutku aja, jadinya itu kayak gitu. Terus namanya kerja bangunan kan kadang udah kerja capek-capek, ntar nggak dibayar sama mandornya, kadang apa sih
nggak dibayar sama mandornya, kalau nggak ditinggal kabur sama mandornya, ya udah alhasil dia pulang kayak gitu di kontrakan kayak gitu ya. Gimana lagi, udah susah jadinya, itu kerja itu cuma cukup buat makan kayak gitu sama bayar kontrakan, ya udah disyukurin aja, namanya lika-liku apa rumah tangga ya kayak gitu. Yang penting kita saling menjaga, saling apa itu, saling menyayangi, udah rukun. Doa saya mah, sayanya itu rukun, tentram, nyampe sayanya tua sama suami saya, moga aja saya doanya itu apa ya, suami saya itu panjang umur nyampe tua kayak gitu. Saya kayaknya itu apa ya, nggak mau ditinggal lama dia, jadinya saya doanya moga suami saya itu sehat selalu nyampe tua kayak gitu, jangan jangan sakit, jangan apa kayak gitulah ya doa saya ya. Pokoknya ya buat suamiku ya, moga sehat selalu kayak gitu, biar semangat ya nyukupi keluarganya, nyukupin saya sama nyukupin anak-anak saya kayak gitu ya, nyukupin anak-anaknya juga. Anak saya kan anaknya suami saya juga ya. Ya gitu. Nah, udah kayak gitu, seminggu sebelum saya lahiran itu kan saya pendarahan terus. Pokoknya kalau anak saya nendang itu keluarnya darah, anak saya nendang keluarnya darah, jadinya itu sakitnya itu kayak gimana, sakitnya itu kayak nggak ketulungan kayak gitu. Saya kan seminggu apa 3 hari, seminggunya. Terus 3 hari sebelum lahiran itu saya periksakan sama bidan yang deket kontrakan saya, katanya gini sama bidannya, ya udah kamu tak dianterin sama suami saya kan, katanya itu tak kasih ini udah berapa bulan bu, katanya. Saya ngitungnya kan 6 bulan gitu, saya ngitungnya 6 bulan kayak gitu ya. Ya dilihat perut saya mah, orang ngiranya itu nggak hamil, soalnya perut saya itu kecil gitu, nggak seperti orang hamil kebanyakan 6 bulan itu gede kayak gitu. Saya hamil 6 bulan itu kayak hamil 3 bulan 4 bulan kayak gitu, jadinya itu kecil banget kayak gitu ya, nggak ketara. Terus abis kayak gitu, kamu pendarahan aja ya, ya udah tak kasih resep, dikasih obat, kamu tak kasih istirahat 3 hari buat ngajuin apa itu, ngajuin di pabrik, ngajuin itu apa itu, kertas buat kesehatan kalau nggak masuk, kalau sakit kayak gitu ya, 3 hari kayak gitu ya, dikasih waktu 3 hari. Iya benar, 3 hari. Iya benar. 3 hari kayak gitu ya. Habis kayak gitu udah saya pulang kayak gitu kan. Tadinya itu seminggu sebelum lahiran itu nggak tak rasa kayak gitu, masih itu aja kadang apa itu sebelum 3 hari berturut-turut itu kayak ada apa sih, ada hewan kemana-mana, maksudnya hewan itu keluar semua kayak gitu ya. Mikir saya, apa ada yang mau meninggal, apa ada yang mau apa ada yang mau lahiran, siapa, mikir saya kan gitu, mikirnya gitu, mikir saya dalam hati kayak gitu kan mikirnya. Biasanya kalau ada tanda-tanda kayak gitu, kalau nggak ada orang meninggal ya ada yang orang lahir kayak gitu. Tapi pas itu semua keluar kayak kayak burung, kayak apa ya, kayak kalau di rumah itu apa sih, kalau pas hujan itu laron itu 3 hari berturut-turut, di kontrakan itu banyak laron. Jadinya saya sambil megang perut, namanya perutnya lagi sakit kayak gitu, sakitnya itu gimana ya namanya, uat, kata orang mah uat geteh. Nah, kalau di Indonesia apa ya, keluarnya itu darah, jadinya sakitnya itu lebih, kata orang-orang mah sakitnya pendarahan itu lebih sakit dari orang lahiran normal kayak gitu, katanya kayak gitu ya. Emang yang tak rasain mah sakitnya
gimana ya, sakitnya itu minta ampun, tiap keluar darah itu sakitnya minta ampun, nyampe saya itu pakai pembalut kayak gitu buat biar nggak netes di, ya biasalah kayak gitu ya. Jadinya saya itu nyampe pakai pembalut kayak gitu biar nggak ngeflek kayak gitulah ibaratnya, biar nggak takutnya tembus atau apa kayak gitu. Soalnya itu darahnya juga lumayan kayak gitu. Pokoknya tiap anaknya nendang pasti keluarnya darah, anaknya nendang keluarnya darah kayak gitu terus. Jadinya sakitnya itu nggak ketulungan kayak gitu ya. Habis kayak gitu malamnya itu sorenya ke dokter, sorenya kan udah ke dokter itu, besoknya kan saya udah ngasih surat keterangan sakit itu sama temanku, tak titipin ya, tak titipin sorenya. Malamnya itu sayanya udah nggak bisa tidur, suami saya ngorak tidur aja ya. Kan namanya kamar mandinya di luar kan, jadinya saya keluar sendiri kan, namanya suami saya udah tidur kasihan nih gitu saya kan tadinya. Giliran jam berapa itu, dari jam 10 jam 10 itu kayaknya akunya udah nggak kuat bangun, apa tak bangunin aja katanya. Mau ngapain, pipis, anterin. Gayanya kamu minta diantar, biasanya juga pipis sendiri kan, aku digituin kan. Biasa kita itu selalu suka bercanda, saya sama suami saya itu selalu suka bercanda kayak gitu. Jadinya kayak apa ya, kayak temen kayak gitulah kalau pas lagi bareng kayak gitu. Itu jadinya nggak, kalau ngelihat orang ya kayak gitu, kayak kaget kayak gitu ya kalau orang ngelihat kita itu. Jadi mau ngapain, mau pipis, anterin. Koyok cacilek wae seneng sambil ketawa. Ske aku kuat kan gitu ya pokoknya. Habis kayak gitu udah diantarin ya, udah nyampe berapa kali pengen pipis tapi pipisnya itu nggak keluar, diitin nggak keluar kayak gitu. Mikir saya ini ada apa kayak gitu ya. Habis kayak gitu bolak-balik ke WC itu nyampe berapa kali, nyampe tengah malam itu akunya udah nggak kuat itu sebenarnya. Mau ngapain, pipis lagi. Nyampe dianya itu nggak bisa tidur, itu saya nggak tidur, suami saya juga nggak tidur kayak gitu ya. Mau ngapain, pipis. Ya Allah udah nggak kuat akunya, gendong. Kok cacilek gendang jadi kayak cacilek gendang. Ih romantis sih deh gini sih aku. Udah romantis. Kayak gitu biasa bercanda kayak gitu biasa. Saya sama suami saya emang kayak gitu, jadinya jangan kaget kayak gitu. Habis kayak gitu udah berapa kali bolak-balik, sayanya kan udah nggak kuat banget ya, udah nggak kuat banget. Terus itu jam berapa itu, jam 1 atau enggak jam 2 kayak gitu ya. Bapak bangun, apa, pengen pipis, ayo bangun, nggak kuat akunya. Suami saya itu kayak udah mukanya pucet kayak gimana dari tadi. Itu namanya kita apa, ibu bapak baru kan nggak ngeh apa yang mau akan terjadi, mau lahiran apa kan nggak terlalu ngeh kayak gitu ya. Jadinya itu kata suami saya, aku pengen BAB tak gitu ya. Hah? Dia langsung hah. Pokoknya dia itu langsung ekspresinya itu kayak orang tak lihat itu kayak muka pucet kayak gitu kan, mungkin kasihan sama saya ya kayak gitu ya. Habis kayak gitu udah pucet, udahlah udah, jadinya saya masih di itu di atas kasur, kasur lantai biasa, namanya kita ngontrak kan kasur lantai biasa aja ya, masih selimutan kayak gitu. Katanya udah BAB di sini, mikirnya dia kan, ntar juga saya yang bersihin ini, mikirnya dia kan kayak gitu. Habis kayak gitu aku beneran BAB nang kene, aku resik gue ya, jarene yang ketarsi jarene kan ngono ya. Giliran beneran kan saya ngeden beneran, nggak taunya saya itu kayak langsung pucat kayak gitu, dianya juga pusat. Ada apa, kita lihat tatap muka. Ada apa, katanya, iki kayaknya orang tai ke pak. Lah apa,
mbah koyone iki koyo Bali. Kayaknya itu apa ya? Rasanya itu apa ya? Keluarnya itu kayak bola kayak gitu tapi nggak pecah rasanya. Dianya tambah pucet lagi. Terus aku ngomong gini, liatin liatin. Ini mah bukan bukan tai ini. Saya sama suami saya itu ribut itu gara-gara tai nggak tai, tai nggak tai kayak gitu. Iki mau ora tai pak, yakin? Iki ora tai iki, metune ora tai. Wongnya nih apa suami saya itu ngeliatin sambil mukanya pucat 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 gimana kayak gitu. Ora tai, sumpah ora tai. Aku ngomong beneran diliatin kan, selimut kan dibuka diliatin, dia itu langsung pucat, mukanya langsung pucat kayak gitu. Nah namanya akunya cuma ngerasain, dia yang ngeliat kan kayak gini, apa pucet kayak gimana. Terus dianya ngabe mau nelpon, namanya di kontrakan orang banyak, takutnya itu nakutin teman sekontrakan kayak gitu. Jadinya eh, suami saya nyoba telepon sebelah saya, teman-teman dekat saya, suruh datang kan. Eh, beneran datang kan ke kontrakan, ketok pintu terus masuk, ada apa gini-gini kan kayak gitu kan. Dia kaget, terus udah nggak kuat ini gimana katanya. Panggil ambulan. Nah kan namanya di kan kadang kalau di pabrik kan ada ambulan datang, nggak apa-apa masuk ambulan, nggak apa-apa mikir saya. Di telepon nggak datang ambulannya apa, jadinya kita bertiga itu kayak orang apa ya, namanya temanku itu masih belum menikah, masih perawan, jadinya kayak orang gimana gitu ya. Terus jalan satu-satunya katanya teman saya itu udah itu apa, ngomong sama, jadinya temanku itu ngomong sama ibu kontrakan ya. Jadinya ibu kontrakan datang, itu jam berapa pokoknya, antaranya jam dari tengah malam nyampe nyampe mau apa itu mau subuh, kita itu masih sibuk gara-gara itu apa itu, kayak balon itu keluar belum pecah itu, kayak kitanya itu kayak gimana, sayanya itu kayak orang apa ya, udah takut udah gimana ini mau apa gitu. Saya cuma apa ya, baca sebisa saya ingat saya baca ini mau ada apa, moga-moga nggak ada apa-apa, moga-moga nggak ada terjadi apa-apa gitu aja mikir saya mah. Terus ibu kontrakan datang, dia membuka selimut langsung kaget. Terus dianya itu apa manggil tetangga dia yang sering bantu lahiran, katanya ini mau lahiran kayak gitu. Terus ada tali nggak, ada apa nggak. Terus kerudungnya temanku, dia kan pakai jilbab, kerudungnya terus diambilin buat ngikat perutku, habis kayak gitu ya dibantu sama tetangga kontrakan kayak gitu yang asli orang situ. Kalau saya kan ibaratnya kan cuma kerja, cuma pendatang kayak gitu ya, jadinya langsung apa dibantu. Selang suami saya itu langsung kan, namanya di dalam, namanya kontrakan sempit kan, cuma cukup berapa orang doang, jadinya yang masuk cuma berapa orang, tak suruh nutup pintu aja, suami saya di luar. Tetangga kontrakan itu ada yang maksudnya alhamdulillah, maksudnya punya tetangga yang baik-baik kontrakan kayak gitu. Ada yang rebus air apa kayak gitu ya. Terus kayaknya saya dengar itu suami saya nelpon orang tuanya kayak gitu ya. Terus pada ribut, nggak taunya sayanya udah kayak lemes apa, suruh minumin teh pahit kayaknya, kalau nggak salah teh pahit, bisa kayak gitu. Kayaknya udah ditahan, udah ngeden, itu bola itu keluar prol langsung. Apa sih, bocah itu keluar kayak saya lahiran. kayak orang bego, beneran ini lahiran. Mikir saya, perasaan saya ngitungnya itu 6 bulan, berarti ini 6 bulan nginjek 7 bulan baru 7 bulan, berarti mikir saya kayak gitulah. Orang hitung saya 6 bulan berarti kan 6 bulan tua, nggak 6 bulan muda, berarti kan nginjek 7 bulan kayak gitu. Jadinya saya kayak orang kayak gitu. Terus
bocahnya itu nangis cuma, anak saya itu nangis cuma sekali ngek kayak gitu, kayak apa ya, kayak anak, rasanya itu kedengarannya itu nggak keras kayak bocah-bocah nangis langsung war war war, enggak, cuma sekali ngek kayak gitu, ngek kayak gitu kan. Habis kayak gitu lama itu belum, eh, temen ari-arinya itu belum belum keluar, jadinya selang berapa itu ya, seperempat jam baru teman ari-arinya keluar. Tadinya kan ayo ayo temennya suruh itu, suruh nangis, suruh nangis, suruh nangis. Anak saya itu masih diem aja, suruh nangis itu enggak, nangis nangis kayak gitu ya. Habis kayak gitu udah, eh, ada apa, suami kontrakan, ibu kontrakan manggilin dukun itu kayaknya, pas itu pas jadinya itu anak saya itu brojol sendiri, alhamdulillah gampang gitu. Habis kayak gitu seperempat jam, hari-harinya keluar. Habis hari-hari keluar, udah keluar semua, jadinya udah pada keluar semua, nggak ada yang megang anak saya, nggak ada yang megang saya. Jadinya itu kayak saya sama anak saya itu kayak dibiarin aja kayak kayak gitu selama, selama 1 jam itu, eh, anak saya nggak dipegang, cuma kan anak saya nggak nangis, cuma dilokek-lokek mulutnya itu takut kena ari-ari kayak gitu. Udah keluar semua, udah ditiup mulut anak saya apa kayak gitu, udah dibiarin aja, cuma ditutup sama apa itu, ditutup sama itu, ama ala kadarnya, baju ala kadarnya kayak gitu namanya. Sayanya belum persiapan, jadinya ya belum punya popok, belum punya baju anak, apa pokoknya belum ada sama sekali, belum punya. Jadinya itu 1 jam itu, apa itu, bayi ari-ari belum dipotong, jadinya masih nempel di sayanya, masih nempel di dalam perut. Jadinya ari-ari itu selama 1 jam itu belum dipotong, jadinya anak saya itu kering 1 jam, baru dukunnya datang motong itu ari-ari. Katanya dukunnya, mau ngurusin kamunya dulu apa anakmu dulu, katanya. Mau ngurusin anak kamu dulu apa kamunya dulu. Saya ngomongnya udah anak saya dulu, udah beresin saya magang. Anak saya itu udah badannya itu biru semua, bibir apa itu udah biru, udah pucet kayak gimana kayak gitu, pokoknya udah pucet semua. Terus kata tetangga-tetangga, kata 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 dukunnya, pokoknya yang disitulah pokoknya mah, tetangga-tetangga katanya udah pinjem inkubator aja sama itu yang aku periksa itu, dokter yang sayanya periksa kemarin itu. Jadinya suami saya ke situ mau minjem inkubator kayak gitu. Nah, pas suami saya pergi itu, dukun kan ngurusin saya sama anak saya, ditanyain sayanya, mau ngurusin anak kamu dulu apa kamunya dulu, udah anak saya dulu, tak gituin kan. Habis kayak gitu, jadinya saya belum, masih di atas kasur lantai kayak gitulah ya, maksudnya itu lantainya ya masih, ya namanya habis buat lahirannya kotor lah kayak gitu ya. Habis anak saya dimandiin, ari-arinya nggak tahu ditaruh di mana, diurusin sama dukunnya. Terus dukunnya ngurusin apa itu, kasur saya ditaruh di apa, kayak di apa cuci, jadinya saya masih kotor, belum dimandiin, belum apa kayak gitulah intinya ya. Habis kayak gitu kan anak saya udah selesai, udah dimandiin, tak lihat itu mukanya itu biru semua, bibirnya itu udah biru, pokoknya itu biru. Pikir saya anak saya selamat apa enggak ya, selamat apa enggak ya, selamat apa enggak, kan agak jauh. Jadinya saya apa ya, ngeranggeh bahasa Indonesia nih apa ya, pokoknya sebisa saya, sekuat tenaga saya, dengan apa itu, sedikitnya tenaga saya yang udah terkuras kayak gitu ya. Soalnya nggak tidur dari sore nyampe pagi itu nggak tidur sama sekali sayanya ya. Jadinya dengan
apa itu, sisa tenaga saya apa, narik-narik anak saya, tak deketin, tak kekep anak saya itu, tak kekep, maksudnya ini selamat apa enggak, selamat apa enggak. Terus dukunya nyuci ari-ari, nyuci itu tadi apa, eh, kasur lantainya, pokoknya diberesin. Jadinya saya masih kotor, belum mandi, belum apa, pokoknya belum diurusin. Nyampe 1 jam kemudian lagi suami saya datang bawa inkubator itu tadi, dicolokin di apa, kontrakan, namanya kontrakan 1 petak doang, ditaruhin inkubator, jadinya tambah sempit gitu aja ya, tambah sempit. Tapi ya nggak apa-apa lah, demi anak apa, jadinya itu masih biru pucet apa katanya. eh Dia datang sama apa, sama orang yang ngasih tahu ini caranya kayak gini gini gini, nyalainnya kayak gini gini gini. Udah dicolokin, bingung nyolokinnya lagi gimana gimana, jadinya itu sambil ngurusin nyolokinnya sambil benerin lampunya, itu ya makan waktu lah ibarat kata ya. Jadinya anak saya itu nyampe biru kayak gitu, nyampe lahiran itu dibiarin nyampe 2 jam jadinya bocah itu apa itu, di apa, diginiin itu nggak diem aja, maksudnya bibirnya digini-giniin itu nggak sama sekali kayak gitu ya. Habis kayak gitu inkubatornya udah siap, dianya langsung ditidurin di situ. Selang nggak pokoknya habis lahiran itu dia nggak minum susu, nggak minum apa, pokoknya tuh kayak nggak tahu minum apa gitu, nggak ngerti minum kayak gitu ya. Habis kayak gitu udah ditaruh di itu, baru sayanya itu mandi, baru beresin badan saya kayak gitu. Habis kayak gitu tak lihat baru 5 jam itu baru kelihatan apa, bibirnya itu merah kayak gitu, merah kayak gitu. Jadinya itu kayak gimana, anak saya itu warnanya itu apa ya, merah kehitam-hitaman kayak gitulah. Jadinya itu kayak apa ya, kalau megang anak saya itu kayak namanya kan pas ditimbang itu, nimbang kan ada suami saya yang nimbang itu, suami saya nggak taunya cuma 1 kilo pas, nggak ada lebih nggak ada kurang kayak gitu. Jadinya kayak apa ya, kayak kepala itu satu kepal kayak gitu. Jadinya kalau gendong anak saya itu diginiin, nggak boleh pisah, tangan dua itu harus disatuin, kalau dipisah jatuh, anak saya jatuh. Jadinya kalau ada yang mau gendong apa, bawahnya itu sengaja tak kasih selimut, tak lipat jadi 4, jadi kecil gitu, atasnya baru tak kasih anak saya gitu. Jadinya biar nggak brojol saking kecilnya kayak gitu, namanya juga bocah 1 kilo kayak gitu. Habis kayak gitu suami saya ngomong nelpon ama ibu bapaknya, dia ngomong cewek apa cowok, pas habis ngebel kayak gitu, pas nangis pertama itu berucap alhamdulillah, terus suruh ngelihat cewek apa cowok. Beneran kan habis lahiran kan suami saya ngelihat, oh ternyata dia ngomong cewek. Oh seneng banget itu apa, ibu bapak suami saya kayak gitu, seneng banget. Nggak taunya udah dikabarin itu sorenya katanya dia berangkat langsung ke Jakarta kayak gitu, mau jemput ya, bukannya jemput, maksudnya senang kalau cucunya udah lahir selamat biarpun prematur kayak gitu ya. Jadinya ibu bapak pada datang itu pas sorenya kan jemput, sayanya kan sendirian sama anak saya di dalam inkubator, sayanya di apa itu, di apa itu, di bawah namanya. Jadinya saya tidurnya itu di lantai kayak gitu ya, namanya orang hairan di apa itu, di
perantauannya rekasa, kayak nggak lumrahnya ya, seadanya gitu aja, adanya kayak gitu ya, diterima aja, moga saya selamat gitu aja, mikir saya kayak gitu, nggak mikir aneh-aneh, yang penting udah dikasih anak saya sehat, udah selamat kayak gitu ya. Jadinya selama 9 hari itu eh, ibu bapak di situ ngelihat anak saya udah agak sehatan, udah agak kuat. 9 hari itu kami dijemput pulang ke Jawa kayak gitu. Jadinya eh, suami saya udah ngurusin surat-surat saya, terus kita pulang ke Jawa ke tempat ibu bapaknya suami saya kayak gitu ya. Eh, Habis kayak gitu, namanya di jalannya suami saya kan udah ngomong, anak saya prematur, jadinya tolong sengaja suami saya ituin bisnya itu sengaja ngomong sama supirnya minta paling depan. Pas itu kan ada eh, bapak pulang dulu sama yang nganterin, kan ada yang nganterin saudara kayak gitu, namanya orang tua kan nggak tahu jalan, pulang duluan. Jadinya yang masih ada sisa itu saya, suami saya, adiknya suami saya, ibu anak saya kan nggak tahu kenapa itu eh, apa ibu itu nggak mau pisah sama anak saya, pengennya itu digendong aja kayak gitu. Jadinya itu digendong aja kayak gitu. Jadinya apa itu minum susunya kan tadinya nggak mau minum susu apa kayak gitu. Jadinya tak pakein sendok sedikit sedikit pas dikontrakan kayak gitu, itu aja minumnya 1 sendok 2 sendok udah, namanya juga bocah bocah kata kalau dikontrakan ini ada bayi, tapi nggak kayak ada bayi, kenapa diem aja, nggak ada nangis, nggak ada apa, pokoknya diem aja. Pokoknya itu orang-orang itu nggak terganggu suara bayi, soalnya nggak pernah nangis, anak saya itu nggak pernah nangis sama sekali selama di situ. Katanya kayak ada bayi, kok nggak ada bayi kayak gitu. Jadinya itu pas eh, apa itu anak saya lahir kan, sayanya belum siap popok apa kayak gitu, belum ada. Sama ibu kontrakan itu kan ada baju yang dianya udah udah nggak kepake kayak gitu, langsung tuh dipondong sapondongan mak brek di depan saya, dipotong-potong sama suami saya buat dijadiin popok. Terus uh, baju anak saya itu katanya, punya baju enggak anak kamu, enggak kan kayak gitu, enggak. Jadinya itu enggak punya baju. Untung ada tetangga asli orang situ, dia punya anak kecil gitu, dimintain baju satu buat anak saya. Ya Allah, belas banget ya, pokoknya enggak persiapan sama sekali kayak gitu. Habis kayak gitu tahu lahiran, sorenya itu ibu bapak belum datang. Sorenya itu alhamdulillah kayak teman kontrakan, depan kontrakan, sebelah kontrakan, atau enggak sama tetangga teman saya yang di pabrik kayak gitu datang, beliin popok, beliin celana, beliin baju kayak gitu, satu losen, tiap orang beli 1 losen kalau popok doang, kalau baju doang. Terus dibeliin kayak peralatan sabun mandi buat anak saya. Ya alhamdulillah, saya bersyukur kayak gitu, itu berarti rezeki anak saya kayak gitu. Jadinya itu dia dapat kayak baju popok itu banyak banget, tapi sayang gede-gede semua, soalnya size gede, anak saya kecil banget. Jadinya itu ya namanya prematur, dipakein baju anak normal ya kegedean kayak gitu. Eh, Bajunya itu ya baju baru-baru bagus-bagus gitu ya. Jadinya ya alhamdulillah rezeki anak saya kayak gitu. Eh, Pokoknya ada aja yang nengok teman saya di pabrik. Pokoknya itu teman saya yang di ya sekontrakan itu ya alhamdulillah pada baik-baik semua kayak gitu. Pokoknya ya
selalu bersyukur, saya mah selalu bersyukur ya, mempunyai teman yang baik, mempunyai suami yang sayang sama saya, sayang sama anak-anak saya, kayak gitu pokoknya ya. Alhamdulillah gitu aja, saya selalu bersyukur pokoknya dikasih suami yang uh, sayang sama saya, sayang sama anak saya, kayak gitu pokoknya ya. Makanya aku selalu berdoa moga aja dianya sehat selalu, panjang umur, gitu aja lah doa saya sama suami saya, kayak gitu terus pokoknya. Kalau saya ngingat kejadian itu, saya selalu berdoa, berdoa moga suami saya sehat selalu, eh, panjang umur, gitu aja, nggak ada alangan suatu apapun, kayak gitu ya. Eh, udah itu cerita itu. Habis kayak gitu di perjalanan saya pulang, namanya perjalanan pulang kan ya tahu sendiri ya, namanya sayanya habis lahiran kan naik bis kan ya, nggak bisa naik, jadinya ya suami saya yang mapa dengan sabarnya, kayak gitu. Kalau turunnya dibantuin turun, kayak gitulah intinya, kayak gitu. Namanya apa, anak saya digendong sama ibu aja kayaknya nggak mau pisah, terus sama adiknya juga seneng banget punya adik, punya ponakan baru kan, belum pernah punya apalagi cewek gitu, jadinya tuh kayaknya tuh luar biasa senengnya, kayak gitu, kayak seneng banget kayak gitu. Habis habis di rumah, di perjalanan yang apa itu, yang anak saya nggak apa-apa, lucu-lucu aja kayak gitu, alhamdulillah ya, nggak ada apa-apa di jalan, selamat. Yang parah itu sayanya, kayaknya tuh perutnya itu sakit apa kayak gitulah ya, maaf. Sakit apa kayak gitu, jadinya udah pulang nyampe kan dijemput kayak gitu ya, jadinya aku ngomong sama suami saya kalau itu pelan-pelan aja, kalau naik motor tak gituin beneran. Naik motornya pelan-pelan, udah pada nyampe rumah, saya sama suami saya masih di jalan, kayak gitu. Namanya perutku kan sakitnya nggak karu-karuan, kayak gitu ya. Tapi anak saya mah tenang-tenang aja, kayak senyum-senyum aja, kayak nggak ada apa-apa, kayak gitu ya, alhamdulillah kayak gitu. Biarpun anaknya kecil, tapi apa sih, alhamdulillah itu uh, kesehatannya itu ya luar biasa, maksudnya kuat, tulangnya kuat, kesehatannya juga kuat, kayak gitu ya. Habis kayak gitu anak saya datang, orang pada datang semua penasaran, katanya mana sih bocah sekilo koyo opo, jadi bocah sekilo koyo opo, pada penasaran ya, bocah sekilo koyo opo jadi ini. Habis kayak gitu, namanya nyampe rumah kan, kalau habis bepergian kan baju dicopot semua, disuruh ganti yang baru. Nah, giliran dibuka semua, apa coba isinya, baju double 3, jaketnya double berapa, terus selimutnya double berapa, dibuka satu 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 satu. Nggak tahu ngelihat bocah, ngelihat anak saya, orang-orang pada nangis semua, katanya ya Allah anak kamu kecil banget, anak kamu kecil banget, katanya putumu kok cili emen, cari ini kayak ngono, putumu kok cili emen lah, sekilo ora cili ono dari neko. Tiap yang datang itu pada nangis, tiap yang datang itu nangis, jadinya itu kalau malam dikasih lampu kayak gitu, jadinya anak saya itu selama berapa itu dulu, sampai 3 bulan itu nggak mandi, cuma dilap-lap pakai apa itu, air kelapa, terus dikasih perutnya dikasih daun apa kayak gitu ya, ya kayak gitulah intinya. Ini intinya, dan alhamdulillah sekarang anak saya udah gede, sekarang udah besar, cantik ya, moga aja ya sehat selalu, kayak gitu. Doa saya moga sehat selalu, pinter sama orang tua, ntarnya kalau saya sama suami saya udah tua, dia mau ngurusin saya sama suami saya gitu aja, mau ngurusin ibu bapaknya. Doa saya pengennya kayak gitu, moga aja anak saya ntarnya kalau saya sama bapaknya tua, dengan senang hati mengurus, kayak gitu. Kenapa saya cerita kayak gini,
Niat saya ntar kalau anak saya nonton, dia tahu lahirannya kayak gimana, perjuangan ibu bapaknya kayak gimana, kayak gitu. Terus inti dari cerita saya, eh, apa ya, bener lahiran di perantauan itu nggak enak, maksudnya jauh sama keluarga, jadinya sebelum niat niat hati, kalau bisa 3 bulan apa 4 bulan udah tahu hamil, segeralah pulang biar nggak lahiran di perantauan. Soalnya lahiran di perantauan nggak ada sanak saudara itu kayaknya itu gimana ya, berat kayak gitu. Iya, kalau kayak saya, ibu bapak pada datang kalau pas lagi nggak itu aja, nggak punya diada-adain jual apa kayak gitu. Pokoknya perjuangan mereka itu luar biasa kayak gitu pokoknya ya. Saya alhamdulillah kayak gitu aja, pokoknya dikasih ibu bapak baik kayak gitu aja lah ya. Eh, Semangat aja, semoga kalian juga sehat selalu, anak saya pinter kayak gitu aja lah. Pokoknya doa yang terbaik, saya doanya semoga keluarga saya dikasih keselamatan, gangguan dari mara bahaya, eh, eh, saya sama suami saya rukun nyampe tua kayak gitu. Pokoknya yang baik-baik aja. Terus doa saya yang nonton video saya, moga aja yang udah berkeluarga sama keluarganya rukun, awet, langgeng nyampe tua. Yang belum nikah moga aja cepat dikasih jodoh, cepat nikah. Yang belum punya anak moga cepat dikasih momongan. Pokoknya yang baik-baik aja kayak gitu, yang nonton video saya ya. Pokoknya yang baik-baik aja gitu aja. Itu dari saya. Apabila cerita saya ada apa menyinggung perasaan teman-teman kalian semua, saya minta maaf yang besar sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya.